Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rositawan, NPM 0331 11 100, kelas C semester 3, Prodi PGSD, mata kuliah Strategi Belajar Mengajar, dosen pengampu Anwar Marasabesi, SPD GRMPD. 1. Model pembelajaran inovatif. Model pembelajaran inovatif dibagi menjadi dua, yaitu 1. Kontekstual. Metode ini bisa diterapkan agar para peserta didik tidak merasa bosan dengan mendengarkan materi saja. Tenaga pengajar bisa mengontrol suasana di kelas dengan melakukan tanya jawab secara kontekstual. Metode pembelajaran seperti ini akan memotivasi peserta didik untuk aktif bertanya. Pelajaran yang disampaikan sesuai konteks tentunya akan mempermudah guru maupun siswa. Peserta didik tidak hanya fokus terhadap teori-teori yang diberikan guru, melainkan juga dengan praktek dan pengalaman langsung, sehingga pelajaran lebih mudah diserap. Berbeda jika hanya belajar teori yang cenderung dihafal, bukan dipahami secara penuh. Yang kedua yaitu teknik saintifik. Teknik saintifik ini kerap kali disebut model pembelajaran inovatif dan kreatif yang relevan diterapkan di era saat ini. Pelaksanaannya mengedepankan norma-norma ilmu pengetahuan. Langkah pertama yang diambil adalah mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu. Setelah itu, pelajaran dilanjutkan dengan proses penelitian atau percobaan yang dilakukan secara seksama. Hasil percobaan tersebut lalu dikelola sedemikian rupa sampai menemukan beberapa informasi. Ada dua teori belajar, yaitu 1. Teori humanistik. Teori humanistik menyatakan bahwa belajar adalah memanusiakan manusia. Maksudnya adalah menghargai segala yang ada pada manusia. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi. Teori ini juga lebih mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajarnya. Proses belajar mengajarnya adalah dari pengalaman hidup siswa dengan pengalaman hidup akan dijadikan sebagai landasan materi. Kedua itu teori kognitivisme. Teori belajar kognitivisme menyatakan bahwa belajar adalah perubahan persepsi atau pemahaman. Teori belajar ini lebih mementingkan proses belajar ketimbang hasilnya. Model belajar kognitif menyatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. 3. Dua pendekatan pembelajaran. Pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Yang kedua yaitu pendekatan ekspositori. Pendekatan ekspositori menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan sumber belajar kepada warga belajar. Melalui pendekatan ini, sumber belajar dapat menyampaikan materi sampai tuntas. Pendekatan ekspositori lebih tepat digunakan apabila jenis bahan belajar yang bersifat informatif, yaitu berupa konsep-konsep dan prinsip dasar yang perlu dipahami warga belajar secara pasti.
Pendekatan ini juga tepat digunakan apabila jumlah warga belajar dalam kegiatan belajar itu relatif banyak. Pendekatan ekspositori dalam pembelajaran cenderung bersifat pada sumber belajar dengan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Adanya dominasi sumber belajar dalam pembelajaran. 2. Bahan belajar terdiri dari konsep-konsep dasar atau materi yang baru bagi warga belajar. 3. Materi lebih cenderung bersifat informasi. 4. Terbatasnya sarana pembelajaran. Pendekatan inquiry. Istilah inquiry mempunyai kesamaan konsep dengan istilah lain seperti discovery, problem solving, dan reflective thinking. Semua istilah ini sama dalam penerapannya, yaitu berusaha untuk memberikan kesempatan kepada warga belajar untuk dapat belajar melalui kegiatan pengajuan berbagai permasalahan secara sistematis, sehingga dalam pembelajaran lebih berpusat pada keaktifan warga belajar. 4. Dua metode dalam pengajaran. Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah adalah metode pembelajaran yang berpusat pada pendidik. Dalam metode ini, para peserta didik duduk tenang dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh pendidik. Pendidik menjelaskan materi secara lisan dan langsung kepada peserta didiknya, serta memberikan tugas yang harus dikerjakan. Dengan kata lain, peserta didik secara pasif menyerap informasi, sedangkan pendidik secara aktif menyampaikan materi. Namun, metode pembelajaran ini dinilai bisa membatasi kebebasan berpikir dan kreativitas peserta didik, sebab mereka tidak mendapatkan stimulasi motivasi yang memadai untuk berpikir kritis. Kedua, metode diskusi. Metode diskusi merupakan salah satu dari jenis-jenis metode pembelajaran. Dalam metode ini, para peserta didik akan bertukar pikiran melalui diskusi untuk memecahkan suatu masalah. Namun, mereka harus mempelajari terlebih dahulu materi yang akan dibahas. Pendidik akan mengamati pemahaman peserta didik saat menjalani diskusi, kemudian menilai hasil akhirnya. Yang kelima yaitu strategi pengelolaan kelas. Strategi pengelolaan kelas dibagi yaitu strategi pengelolaan adalah pola atau siasat yang menggambarkan langkah-langkah yang digunakan guru dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas agar tetap kondusif, sehingga siswa dapat belajar optimal, aktif, dan menyenangkan dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kedua, mengelola kelas itu seni dan keterampilan. Banyak orang menganggap cara dan gaya berbicara di depan kelas tidak banyak berpengaruh terhadap pengelolaan kelas. Ini adalah kekeliruan besar pada anggapan ini. Mengajar itu mengandung sentuhan nilai seni dan keterampilan. Seni mengelola kelas meliputi cara dan gaya guru berbicara saat mengajar, termasuk di dalamnya gerak-gerik anggota tubuh yang akan menarik perhatian siswa saat menerima pelajaran. Intonasi dan nada sewaktu berbicara sangat menentukan kejelasan materi yang disampaikan guru. Mengelola kelas itu memerlukan perencanaan. Guru itu desainer pembelajaran. Memang, pembelajaran itu sudah dirancang sebelumnya. Rancangan itu berupa persiapan tertulis sebagai panduan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Guru sudah memperkirakan segala kemungkinan yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Waktu pembelajaran sesuai dengan skenario pembelajaran dari menit awal sampai menit akhir. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.